Baik, saya mendapatkan sebuah pertanyaan dan ini menggelitik. Peristiwa ini banyak terjadi, Pak, terkait dengan Idul Kurban. Seorang ustadz menyampaikan dalam YouTube, mungkin Bapak lihat, haram mengurus kurban di masjid, haram menggunakan fasilitas masjid untuk sarana kurban. Kenapa? Karena antara kurban dengan masjid nggak ada kaitannya. Apakah kurban itu salah satu sarana mensyiar masjid, memamurkan masjid? Bukan sama sekali, Pak. Nggak ada kaitannya antara masjid dengan kurban, Pak. Yang namanya memamurkan masjid itu apa? Salat berjamaah 5 waktu, kajian-kajian, musyawarah dalam urusan kebaikan-kebaikan. Itulah memakmurkan masjid. Itulah memakmurkan masjid. Adapun kurban itu kewajiban individu, fardu ain. Apakah pernah dikoordinir oleh masjid di zaman Nabi? Enggak. Kalau kurban siapa yang nyembelih? Orang yang kurban itu nyembelih sendiri. Nyembelih, bagi-bagi itu. Cuman kan berkembang sekarang, Pak. Bisa nggak kurban sekarang nyembelih sendiri? Bisa, mampu, silahkan. Nggak ada masalah. Tapi rata-rata umat Islam zaman sekarang tidak mampu nyembelih. Badan sih gede, tapi takut darah. Wah, badannya luar biasa gede, suruh nyembelih gemeter. Maka tidak mungkin tiap orang berkurban nyembelih sendiri, Pak. Khawatir, bagaimana? Gimana nanti binatang kurbannya? Kalau sampai disembelih, nanti ada apa? Gemeter, sampai nggak beres. Belum lagi kalau goloknya kurang tajam, serahkanlah kepada yang menyembelih. Nah, berkembanglah Islam, makin banyak Islam. Akhirnya apa? Kurban kemudian kolektif, diorganisir. Siapa yang mau organisir? Ketua DKM, pengurus masjid, boleh atau tidak? Boleh, tapi jangan dikaitkan kurban dengan masjid. Itu dulu pertama syaratnya, Pak. Kedua, jangan berbisnis di masjid. Wahai panitia, dan ini menjadi pelajaran. Apabila Anda menjadi panitia kurban, jangan jualan di masjid. Haram hukumnya. Jangan menggunakan fasilitas masjid, dana-dana masjid, tapi gunakan dana-dana yang dikhususkan untuk kurban. Kurban itu adalah fardu ain apa fardu kifayah? Yang namanya fardu ain berarti siapa yang menyelenggarakan? Pribadi masing-masing. Wong Allah berfirman begitu kok di surat 22 ayat 34. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan, telah kami wajibkan penyembelihan kurban, syariat untuk tiap-tiap umat, pribadi fardu ain bagi yang mampu. Liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil anam, supaya mereka menyebut nama Allah, bersyukur atas menyebutkan nikmat Allah, nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu dari binatang ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, maka ilahmu adalah Allah yang ahad, Allah yang esa. Falahu aslimu, maka kepadanya saja kamu tunduk patuh berserah diri kepada Allah. Wa basyiril mukhbitin, sampaikan kabar gembira kepada orang yang tunduk. Dan maka apa hukumnya kurban? Fardu ain. Di surat Al-Kautsar bagaimana? Surat 108. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu untuk Allah, ikhlas karena Allah, dan berkurbanlah. Jadi nggak ada kaitannya sama kegiatan masjid, Pak, sekali lagi. Tapi tidak mengapa panitia yang ada dalam jajaran DKM, pengurus masjid, mengolek kurban bersama-sama, kemudian diurus oleh pengurus masjid, lalu dijadikan sarana kurban kebersamaan. Boleh, asal syarat-syarat semua terpenuhi. Tidak ada bisnis di masjid, tidak ada jual beli di masjid, panitia tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari binatang kurban, serahkan sebagaimana Urwah Al-Bariki tadi. Itu haknya orang yang telah berkurban. Jadi duit itu kalau lebih, ternyata kambingnya harganya 4.750.000, lebihnya 250, demi Allah nggak boleh menjadi milik panitia. Serahkan kepada orang yang berkurban. Kecuali setelah diserahkan gimana? Dah, ambil aja untuk bapak lah, serahkan bagi-bagi buat panitia, halal. Atau sedekahkan untuk masjid, halal. Jangan masuk kantong panitia.
Demikian, wallahu alam. Semoga ini menjadi jelas, dan apabila pernah terjadi suatu kesalahan, kita bisa perbaiki, kita bisa ungkapkan, dan kita bisa melangkah lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Afwan, saya tidak membuka sesi tanya jawab. Kami cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.